Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fresa Olivia, NIM Channel E020003 dari Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran berbasis kinerja. Yang pertama ialah prinsip anggaran berbasis kinerja. Secara teori adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara atau pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Kemudian yang kedua ialah Abdul Halim tahun 2007 mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Kemudian yang ketiga di sini adalah anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Prinsip anggaran kinerja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Abdul Halim, tahun 2007, prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Anggaran-anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh di masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Kemudian yang kedua, disiplin anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Kemudian yang ketiga di sini, kehadiran anggaran. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Anggaran penyusunan hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima, disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Kemudian karakteristik anggaran berbasis kinerja. Karakteristik anggaran berbasis kinerja dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja menurut Henry Asmoko antara lain, yang pertama, pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome dan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Kemudian yang keempat, adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja. Elemen-elemen anggaran berbasis kinerja. Yang pertama di sini ada visi dan misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang, sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai. Kemudian yang kedua ialah tujuan. Tujuan tergambar dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ialah sasaran. Sasaran akan membantu penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kemudian yang keempat, program. Program dibagi menjadi kegiatan yang harus disertai dengan target, sasaran, output, atau outcome. Kemudian kegiatan. Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program. Unsur-unsur anggaran berbasis kinerja. Yang pertama di sini ialah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi konsekuensi anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan perencanaan strategis dengan penganggaran. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Untuk mencapai tujuan strategis adalah menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Kemudian yang kedua, sistem informasi yang memadai. Diperlukan adanya sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-masing lembaga atau unit kerja. Kemudian yang kedua di sini, pihak eksternal atau independen. Tercapainya penilaian yang fair diperlukan peran dari pihak eksternal dalam mengukur kinerja secara lebih independen. Kemudian yang ketiga ialah mengukur kinerja yang strategis. Sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang strategis. Demikian hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.